teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Gisela Tahapari dan selamat datang di channel YouTube saya. Oke teman-teman, kali ini saya ada di dalam sebuah studio dan kita akan melihat bagaimana proses produksi dari presenter berita secara tapping. Oke, namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya minta Anda untuk bisa like, share, dan subscribe untuk bisa terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Dama, komunitas perupa atau seni lukis. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Dama, komunitas perupa atau seni lukis Akasara telah memiliki galeri. Nah, teman-teman, yang teman-teman lihat tadi adalah take presenter untuk program berita atau news, di mana di sini dilaksanakan secara tapping atau siaran tunda dan bukan secara live. Nah, apa saja kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan? Oke, teman-teman di sini bisa lihat dulu. Yang pertama adalah saya putar dulu. Nah, oke, tadi proses tapping seorang presenter tadi dilakukan secara green screen. Nah, ini adalah layar hijau. Oke, apa fungsinya green screen ini? Green screen ini fungsinya nanti untuk bisa merubah background yang ada di belakang presenter. Nah, green screen hijau. Jadi, seorang presenter yang melakukan tik menggunakan green screen hijau atau layar hijau ini tidak boleh menggunakan baju yang ada nuansa hijau. Karena apa? Karena saat masuk di editing atau di chroma key, nanti ini akan menghilangkan unsur yang berwarna hijau. Jadi ketika nanti seorang presenter memakai yang ada hijaunya, hijaunya ini akan hilang atau akan kelihatan lubang. Misalkan saja ada hijau sedikit seperti itu ya. Sama juga dengan halnya ada yang menggunakan blue screen. Tidak hanya layar hijau seperti ini, ada juga studio-studio yang menggunakan blue screen atau layar biru. Sama juga, jadi ketika menggunakan blue screen, seorang presenter ini tidak boleh menggunakan motif yang ada warna birunya juga. Karena apa? Karena nanti akan dihilangkan motif birunya ini, menghilangkan motif biru saat masuk di editing atau proses chroma key seperti itu. Nah, ini adalah layar hijau green screen. Kemudian oh ya, kemudian ini. Nah, biasanya seorang presenter akan membawa sebuah, ini namanya cue card, chart tulisannya, CARD, kartu, cue card. Jadi cue card ini fungsinya untuk memerintahkan nanti ya, untuk sebagai instruksi dari presenter yang akan membaca naskah. Karena ini dilakukan secara tapping, jadi cue card-nya kosong seperti itu, kecuali live. Kalau live, cue card-nya ini nanti akan ada isinya skrip atau susunannya dan juga naskah yang akan dibacakan seorang presenter ditulis di sini. Tujuannya apa? Kalau nanti ketika teleprompter ada yang trouble, jadi presenternya atau news anchor-nya membaca naskahnya dari sini seperti itu. Oke, ini tadi cue card. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah teleprompter yang sekaligus berfungsi sebagai kamera. Nah, teleprompter ini nanti naskah-naskah yang akan dibacakan, lead yang akan dibacakan oleh presenter ini akan ditulis di teleprompter ini sebelumnya. Oke, kalian bisa lihat seperti ini. Jadi di teleprompter ini sudah jelas ya ditulis mulai dari opening, kemudian leadnya berita 1, berita 2, berita 3, berita 4, dan seterusnya. Jadi nanti presenternya atau news anchor-nya tinggal membaca saja yang sudah tertulis di teleprompter. Seputar Dama, virus COVID-19 sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Oleh karena itu diimbau pemirsa untuk tetap berada di rumah. Jika mendesak keluar rumah, diminta untuk menggunakan masker. Stay safe and stay. Nah, seperti ini. Jadi mulai dari opening sampai dengan berita 1, berita 2, berita 3, apa saja sudah ditulis lengkap dan news anchor hanya membacakannya saja.
Oke, seperti itu. Jadi, tidak ada interaksi dengan narasumber yang lain karena ini adalah pembaca berita. Oke, seperti itu. Kecuali ada lagi juga yang namanya penyiar yang ada mewawancarai dengan narasumber yang datang di studio, itu juga ada seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah teleprompter. Jadi, presenternya bisa membaca. Oke, kalau live, ketika teleprompter ini trouble, biasanya presenternya membaca langsung yang dari naskah-naskah yang sudah disiapkan yang dari cue card. Ya, jadi seorang pembaca berita juga harus tahu dulu sebelum dia membaca apa yang akan dibacakan. Dia harus 30 menit sebelumnya harus membaca dulu, walaupun itu dilakukan secara tapping atau secara live, wajib bagi seorang pembaca berita untuk bisa tahu apa naskah atau apa berita yang akan dibacakan saat itu. Oke, seperti itu. Kemudian ada apa lagi oh ya, tadi teleprompter ini terhubung ke sebuah komputer PC aja sih. Nah, ke sebuah PC aja yang nanti akan dioperatori oleh operator teleprompter. Oke, seperti itu. Dan kemudian ada lampu berapa apa ya? Lampu sorot aja. Lampu sorot yang fungsinya untuk menyoroti presenternya supaya sinarnya lebih jelas aja ketika nanti presenternya membacakan sebuah berita. Oke, seperti itu. Ada apa lagi ya? Udah sih teman-teman, seperti itu sih kalau untuk proses produksi untuk pembawa berita yang tapping, karena dilaksanakan secara tapping, jadi sederhana saja prosesnya teman-teman. Kecuali kalau dilaksanakan secara live, ini prosesnya baru ribet ya, karena disiarkan secara langsung. Udah seperti itu aja. Jadi video presenter yang sudah di tapping ini akan diambil oleh editor dan nanti langsung akan diedit. Oke, seperti itu saja sih teman-teman. Ya, sudah. Udah itu saja ya. Sekian dulu hari ini, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk konten YouTube saya hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bagi teman-teman yang tertarik di dunia broadcast, jangan lupa untuk terus saksikan channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Like ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.